Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang konsep switching, yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah jaringan komputer. Langsung saja izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ersa Potariano, Rizka Yulinar, Chandra Yulistianto, Lulu Fauzia, Duta Rizky Darmawan, dan terakhir Kosmara. Ada 6 poin yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, pengertian dari hub managed dan unmanaged. Kedua, perbedaannya. Ketiga, kelebihan dan kekurangan. Keempat, fungsi dari kedua hub tersebut. Kelima, pengenalan fisik. Dan terakhir, setting IP dan ping koneksi dua PC. Langsung saja, poin yang pertama akan dipaparkan oleh Lulu Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Fauzia. Di sini saya akan menerangkan mengenai pengenalan fisik hub managed dan fisik hub unmanaged. Jaringan komputer merupakan sebuah perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer atau jaringan dalam satu segmen jaringan. Hub juga dapat disebut dengan istilah konsentrator. Nah, yang pertama terdapat switch manage. Switch manage ini merupakan hub yang dikelola yang memiliki kemampuan untuk dikonfigurasikan dan dikelola secara jarak jauh melalui perangkat lunak manajemen yang disediakan oleh produsen. Nah, dengan fitur ini, admin jaringan dapat mengontrol lalu lintas jaringan dan memantau status koneksi jaringan. Nah, yang kedua terdapat switch unmanaged. Switch unmanaged ini merupakan hub tanpa pengelolaan atau hub yang tidak memiliki kemampuan untuk dikonfigurasikan dan dikelola secara jarak jauh. Hub ini hanya berfungsi untuk mengirimkan semua data yang diterima ke semua perangkat di dalam segmen jaringan, tanpa memeriksa alamat tujuan atau melakukan manajemen jaringan. Poin kedua akan dipaparkan oleh Duta Rizky Darmawan. Perkenalkan, nama saya Dutra Rizky Darmawan. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan hub managed dan unmanaged. Pada switch unmanaged tidak dapat melakukan pengaturan prioritas lalu lintas dan di mana semua data memiliki prioritas yang sama, baik data yang urgent ataupun tidak. Namun lain hal pada switch managed memiliki kemampuan yang untuk mengatur prioritas lalu lintas yang mana data yang urgent dapat dikirim dulu. Pada switch unmanaged tidak memiliki fitur monitoring, artinya switch unmanaged yang dipasang pada jaringan tidak bisa dicek melalui network atau jaringan, di mana pengecekan hanya dapat dilakukan untuk memastikan data yang dikirim telah sampai tujuan. Dalam segi networking, redundancy, switch managed memiliki pengaturan secara otomatis di mana fungsinya pada saat terjadi masalah link, maka link backup secara otomatis akan mengambil alih. Di mana fitur redundancy ini digunakan untuk menyediakan jalur cadangan saat jalur utama terputus, dan proses data transfer akan dijadikan ke jaringan backup. Sementara fitur redundancy pada switch unmanaged tidak bersifat otomatis. Sekian. Poin ketiga akan dipaparkan oleh Kosmara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kosmara. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari hub managed dan unmanaged. Pada dasarnya, switch dibagi menjadi beberapa bagian yang sangat penting di dalam jaringan komputer. Karena adanya switch ini menjadikan sebuah sentral dari sebuah lalu lintas jaringan. Saat switch mengalami gangguan, maka semua aktivitas dalam jaringan akan terganggu. Berikut ada beberapa kelebihan menggunakan switch manageable, yaitu yang pertama, memeriksa dan juga menganalisis pada setiap paket data yang sudah diterima sebelum meneruskan ke alamat tujuan. Yang kedua, menentukan alamat tujuan dan juga sumber paket data yang sudah melaluinya. Yang ketiga, mampu melanjutkan setiap paket data dengan cepat dan tepat. Yang keempat, bisa menghubungkan komputer dengan perangkat jaringan lainnya, seperti modem dan akses point. Yang kelima, mempunyai banyak sekali port yang bisa digunakan. Di balik kelebihan yang dimiliki,
Tentu saja ada beberapa kekurangan yang ada pada penggunaan suite manageable tadi, yaitu yang pertama, mempunyai harga yang mahal daripada hub. Yang kedua, hanya bisa menggunakan kabel strip. Jadi, apabila ingin menggunakan kabel cross yang sudah ada, bisa diubah menjadi kabel strip terlebih dahulu. Poin keempat akan dipaparkan oleh Rizka Yulinar. Halo, saya Rizka. Saya akan membahas poin nomor 4. Dalam jaringan, istilah hub itu dapat merujuk pada dua jenis perangkat, yaitu hub managed dan hub unmanaged. Dan di sini saya akan berbagi sedikit penjelasan mengenai fungsi dari kedua jenis hub tersebut. Yang pertama, hub unmanaged merupakan perangkat jaringan yang tidak memiliki fitur manajemen jaringan yang canggih. Fungsi utama dari hub unmanaged adalah untuk menghubungkan beberapa perangkat jaringan dalam satu jaringan lokal. Hub unmanaged hanya mampu memperkuat sinyal dan meneruskannya ke seluruh perangkat yang terhubung pada jaringan. Tapi lalu lintas data yang melewatinya itu tidak diatur. Nah, oleh karena itu, hub unmanaged ini lebih cocok untuk jaringan kecil dan sederhana. Yang kedua ada hub managed. Hub managed merupakan perangkat jaringan yang memiliki fitur yang lebih canggih daripada hub unmanaged. Fungsi utama dari hub managed ini adalah untuk menghubungkan beberapa perangkat jaringan dalam satu jaringan lokal dan mengatur lalu lintas data yang melewatinya. Jadi ketahuan ya kalau di sini hub unmanaged itu lalu lintas datanya itu tidak diatur, tapi kalau yang manage lebih diatur arah data yang melewatinya. Hub manage juga memiliki kemampuan untuk mengontrol lalu lintas data, memonitor kinerja jaringan, dan memperbaiki masalah yang terjadi pada jaringan. Hub manage ini lebih cocok digunakan untuk jaringan yang lebih besar dan kompleks. Secara umum, kedua jenis hub ini digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat jaringan dalam satu jaringan lokal. Namun, hub manage lebih memberikan fitur manajemen yang lebih canggih daripada hub unmanaged, sehingga dapat mengatur arah lalu lintas data yang melewatinya dan memudahkan pemeliharaan jaringan secara keseluruhan. Poin kelima yaitu pengenalan fisik akan ditampilkan oleh Chandra Yulistianto. Di sini kita mempunyai dua switch hub ya. Pertama ini switch hub yang biasa. Switch hub ini berisi 8 port ya, dengan kapasitas sebesar 100 Mbps. Dari bentuk fisiknya tersendiri, switch hub biasa itu seperti ini. Dan bisa dilihat di ID belakangnya, ini switch hub merek TP-Link ya. Lalu kita beralih ke switch hub yang manageable ya, atau switch hub manage. Dari bentuk fisik switch hub manage itu seperti ini. Bisa kita lihat switch hub manage ini mempunyai 5 port. Dan dari bentuk fisiknya ini, switch hub manage lebih berat ya teman-teman dibanding yang switch hub biasa. Untuk kecepatan sendiri, ini switch hub manage itu berada di 1 GB. Berbeda dengan switch hub biasa ya. Switch hub biasa itu cuma 100 Mbps maksimal itu juga. Mungkin sekian penjelasan dari segi fisik ya teman-teman. Untuk perbedaan paling besar itu terdapat pada switch manage yang dapat dikonfigurasi dan switch hub biasa yang tidak dapat dikonfigurasi. Poin yang terakhir akan disetting oleh Ersa Putradiano dan Chandra Yulistianto. Kita sudah memasuki interface halaman dari switch manager itu sendiri. Untuk IP setting, kita setting IP untuk pilihan 1 dulu. Di sini kita DHCP-nya di off kan. Kita masukkan IP-nya manual 192. Kita kasih IP 168.33.101. Subnet mask seperti biasa 255.255.255.0. Untuk gateway-nya kita 192.168.33.1. Nah, DNS-nya kita kasih DNS Google 8888. Oke. Kita save. Nah. Oke,
kita udah selesai konfigurasi untuk VLAN 1. Kita ubah pengaturan IP statisnya menjadi IP barusan ya guys, IP yang sudah kita sudah kita inputkan. Isikan 192.168.33, kita kasih 102. Subnet busnya 255.255.255.0. Nah, gateway-nya 192 1 aduh, sorry 168.33.1. Oke. Nah, kita masuki interface-nya, kita ganti IP default-nya menjadi 192.168.33.101. Nah, kita loading dulu guys. Continue to site. Admin, ini password username-nya admin, passwordnya tkj 2021. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita setting VLAN. Kita tambahkan dulu yang pertama VLAN ID. Kita on dulu, on kan. Kita tambahkan VLAN ID-nya 10. Selanjutnya yaitu 20. Add. Oke. Nah, berhubung kita akan menghubungkan ke PC client, kita membutuhkan alat yaitu switch unmanaged. Ini fungsinya untuk men-broadcast saja ya guys, jadi tidak perlu diatur per IP atau per portnya. Nah, kita membutuhkan kabel straight dari switch ke PC atau ke laptop. Kita pakai port 2 untuk ke PC. Nah, dari switch ke switch kita menggunakan kabel cross. Kita tancapkan di port 1. Enggak, nanti aja kalau nge-shoot ke laptop satunya. Kita tancapkan di switch manage-nya di port 2. Sudah terhubung semuanya. Mohon maaf ini agak amburadul guys. Nah, oke. Setelah itu kita setting VLAN-nya. Yang pertama port 1 dan 2. Tambahkan port 1 dan 2. Berhubung kita membutuhkan hanya 2 port, pilihan tipenya kita pilih terang. Ini native VLAN-nya kita pilih VLAN 1, dan permit VLAN-nya kita pilih semua centang atau select all. Ada pilihan 1, pilihan 10 sama pilihan 20. Kita save. Nah, ini sudah tertera di sini, ada keterangan. Selanjutnya kita atur di PC client. Oke, hal pertama yang kita lakukan adalah penyetingan IP-nya terlebih dahulu. Harus satu segmen. Klik kanan properties, lalu ke IP versi 4. Ini harus satu segmen ya teman-teman. Di sini kita ketikkan 168.33, kita kasih 103. Lalu subnet masknya kita isi 255.255.255.0. Untuk gateway-nya kita isi 192.168.331. Kita langsung klik OK aja ya teman-teman. Lalu di sini OK lagi. Oke teman-teman. Di sini kita akan mencoba untuk memanggil PC server di CMD ya.
Kita ketikkan ping, lalu IP servernya yaitu 192.168.33.102. Nah, di sini pingnya berhasil ya, dengan ditandai oleh reply from. Selanjutnya itu kita akan coba share data dari PC server ke PC ini ya teman-teman. Data. Kita turn on kan dulu. Di sini kita pilih yang atas ya teman-teman. Nah, di sini sudah terdeteksi untuk PC server atau PC owner. Di sini kita double klik. Sebelumnya saya setting untuk share foto ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa foto, ada contoh foto KTP ya. Dan ini foto-foto yang kita share ya teman-teman. Sekian video yang kami buat. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini berguna dan bermanfaat untuk kalian. Kami pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.